Mulai. Selamat siang Ibu dosen, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menyusun instrumen observasi, menyusun instrumen kondisioner, menyusun skala penilaian dan skala sikap. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Farman Gultom dan teman saya Saat Sinaga. Baik, di sini lanjut aja pendahuluan. Pengajaran merupakan upaya guru secara konkret dilakukan untuk menyampaikan bahan kurikulum agar dapat diserap oleh murid. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai komponen berupa tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian. Dalam hubungan itu, tujuan menempati posisi kunci. Bahan adalah isi pengajaran yang apabila dipelajari, siswa diharapkan tujuan akan tercapai. Next one. Adapun rumus masalah yang pertama itu, apa saja jenis-jenis instrumen teknik non-tes itu. Yang kedua, bagaimana cara pengembangan instrumen teknik non-tes. Pengertian. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan, keterampilan, dan pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Next. Jenis-jenis teknik non-tes. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi untuk tujuan ini pencatatannya lebih sukar daripada mencatat jawaban diberikan peserta tes terhadap pertanyaan yang diberikan dalam suatu tes karena respon observasi adalah tingkah laku yang berproses berlangsung cepat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saat Sinaga. Penugasan. Penilaian dengan penguasaan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan secara individu atau kelompok. Penilaian dengan penugasan dapat berupa tugas atau proyek. Wawancara. Secara umum, wawancara adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama, wawancara bebas, yaitu penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Kedua adalah wawancara terpimpin, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Next. Angket atau kuesioner. Pada dasarnya angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang, keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Angket umumnya dipergunakan pada ranah afektif. Pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya
dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik sesuatu. Next. Seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dapat, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Kompetensi yang diukur. 2. Aspek yang akan diukur atau pengetahuan, keterampilan atau sikap. 3. Kemampuan siswa yang akan diukur di sarana dan prasarana yang ada. Next. Kesimpulannya, teknik non-teks merupakan penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian siswa yang dapat dinilai secara kuantitatif seperti dalam teknik tes. Dengan kata lain, penilaian non-teks berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibagi dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Next. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian dari hasil presentasi kelompok 11. Sekian dan terima kasih.